Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ika Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.2, yaitu tentang keterkaitan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya melakukan koneksi antar materi modul 1.2 menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Poin 1, peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya harus berpihak pada murid. Guru berperan menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memahami karakteristik murid sehingga dapat menuntun murid agar semakin baik budi pekertinya. Murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Pendidik harus memahami anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah nilai-nilai guru penggerak harus diimplementasikan dalam menjalankan peran pendidik sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan, pendidik berperan untuk menggerakkan diri sendiri, sesama pendidik, dan komunitas praktisi. Kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menuntun kodrat anak relevan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Poin kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tertampar dalam mimpi. Selama 10 tahun saya menjadi pendidik, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sudah baik. Ternyata masih banyak kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya harus melakukan refleksi terhadap pembelajaran saya, agar saya dapat mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya termotivasi untuk membenahi diri saya dan memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya harus menjalankan peran saya sebagai guru dengan mengintegrasikan nilai-nilai sebagai guru penggerak. Poin ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya mentransfer materi pelajaran tanpa menanamkan nilai-nilai karakter, terutama profil pelajar Pancasila. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru hanya menjadi fasilitator untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendidik hanya menuntun agar murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Murid akan tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik, sehingga pendidik tidak bisa memaksakan kehendak atau menuntut murid untuk seperti yang pendidik inginkan. Guru tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun harus menanamkan karakter melalui pembiasaan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Poin keempat, yaitu penerapan ke depan atau rencana. Untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, maka saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan melakukan pembiasaan budi pekerti untuk membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya juga akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten agar dapat maksimal dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.